Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi. Saya dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Hukum, Fakultas Hukum tahun 2022. Sekarang saya sedang menempuh semester 4. Di sini saya akan menyajikan video tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum mengenai keadilan restoratif atau restoratif justice, dan juga akan menjawab pertanyaan dari kasus tentang adanya warga yang main hakim sendiri terhadap pencuri motor, dan apakah hal tersebut masuk dalam restoratif justice dan bagaimana pandangan sosiologi hukum melihat fenomena tersebut. Baiklah, di sini sebelum kita menjawab tentang terkait pertanyaan tadi, kita akan menjelaskan lebih dahulu apa itu restoratif justice. Nah, restoratif justice atau keadilan restoratif itu adalah pendekatan berbeda untuk menangani kejahatan dan konflik. Dan restoratif ini berfokus pada memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan membangun kembali hubungan antar pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak. Restoratif justice berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman dan pemenjaraan. Dan juga ada prinsip-prinsip dalam restoratif justice. Yang pertama itu ada fokus pada kebutuhan semua pihak. Restoratif justice mempertimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas yang terkena dampak kejahatan. Dan juga prinsip selanjutnya itu adalah dialog dan mediasi. Restoratif justice juga menekankan dialog dan mediasi antar pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Kemudian ada akuntabilitas pelaku. Nah, bagaimana kita bisa melihat akuntabilitas pelaku? Pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atau tindakan mereka dan berupaya memperbaiki kerusakan yang disebabkan. Kemudian itu ada prinsip pemulihan korban. Dalam restoratif justice sendiri, berusaha untuk memenuhi kebutuhan korban termasuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Soalnya itu ada keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini dapat memainkan peran penting dalam proses restoratif justice dengan mendukung korban dan membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Selanjutnya ada penerapan restoratif justice. Penerapan restoratif justice dapat diterapkan dalam berbagai situasi termasuk pada hal-hal kecil. Pertama, kenakalan remaja, vandalisme, pencurian, konflik antar individu. Namun, restoratif justice tidak selalu cocok untuk semua kasus, terutama kejahatan berat. Pada pendekatan ini dapat menawarkan alternatif yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan konflik dan membangun kembali hubungan yang rusak. Juga ada manfaat restoratif justice. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar dan mendapat keadilan. Kedua, memungkinkan pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Dan selanjutnya ada membantu mencegah kejahatan di masa depan dengan membangun hubungan yang lebih kuat dan dalam komunitas. Dan juga terakhir itu manfaatnya adalah untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Juga ada kelemahan restoratif justice itu pertama tidak selalu cocok untuk semua kasus ataupun untuk menyelesaikan segala kasus, terutama kejahatan yang berat. Kedua, memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik dari pelaku, korban, pihak ketiga, dan juga proses biasanya memakan waktu yang lebih lama dan cukup rumit. Baiklah, setelah mengetahui sedikit banyaknya apa sih restoratif justice itu beserta manfaatnya dan komponen-komponen yang ada dalam restoratif justice, selanjutnya kita akan menjawab perihal masalah di mana ada kasus main hakim sendiri masyarakat terhadap seseorang pelaku pencuri motor, dan juga mereka melakukan tindakan main hakim sendiri ini dengan membakar pencuri motor tadi beserta motor curiannya. Nah, bagaimana sih sosiologi hukum melihat ini, dan apakah ini termasuk jalan atau sarana restoratif justice yang dilakukan oleh masyarakat? Baiklah, kita akan menjelaskan dari mulai kejadian ini, termasuk kejadian yang kompleks juga, memicu berbagai pertanyaan dan interpretasi, termasuk kaitannya dengan konsep restoratif justice dan perspektif sosiologi hukum. Nah, analisis sosiologisnya terhadap kasus ini itu adalah kita bisa dapat melihat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tindakan main hakim sendiri seringkali muncul dari rasa frustasi dan tidak percayanya masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan dan keamanan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ada norma sosial dan budaya. Nah, nilai-nilai komunitas yang menekankan pembalasan dendam dan keadilan seperti
mata diganti mata, nyawa dibalas nyawa, dapat mendorong tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat. Dan ketidakberdayaan dan keinginan untuk melindungi diri. Nah, terkadang masyarakat ataupun korban yang mengalami tindakan kurang menyenangkan ataupun pernah mendapat tindakan kriminal, mungkin merasa tidak berdaya dan terancam. Makanya mau tidak mau dengan melindungi diri mereka sehingga hal tersebut tidak ada niatan dan bisa melukai si pelaku. Main hakim sendiri dapat dilihat sebagai upaya melindungi diri dan harta benda. Namun terkadang di luar kemampuan kita mengendalikan emosi dan bahkan bisa menghilangkan nyawa pelaku. Selanjutnya itu ada perbedaan pendekatan. Dalam restoratif justice fokus pada dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Dari fenomena kejadian ini tentang masyarakat yang main hakim sendiri dan membakar pelaku pencuri motor beserta motor curiannya itu masih jauh dari kata masuk konsep restoratif justice. Bagaimana bisa? Karena restoratif justice dan main hakim sendiri itu adalah merupakan dua hal yang bertolak belakang dan sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya itu? Ya pertama itu tadi di perbedaan pendekatan. Kalau restoratif justice itu fokus pada dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, dan rekonsiliasi kepada pelaku dan korban, pemulihan hak-hak. Sedangkan main hakim sendiri itu merupakan tindakan kekerasan dan ilegal. Kemudian ada ketidakcocokan tujuan. Nah, restoratif justice ini bertujuan untuk memulihkan hubungan dan mencegah kejahatan di masa depan. Sedangkan main hakim sendiri itu bertujuan untuk menghukum pelaku secara langsung dan kadang brutal. Sebenarnya itu ada dampak negatif. Nah, main hakim sendiri dapat merusak hubungan antara individu dan komunitas serta memperburuk siklus kekerasan. Dan bisa disimpulkan, sosiologi hukum itu membantu kita dalam memahami berbagai faktor yang mendorong tindakan main hakim sendiri. Namun penting juga untuk diingat bahwa tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice yang telah dijelaskan, mulai dari perbedaan pendekatan dan perbedaan pendekatan tadi, ketidakcocokan tujuan, atau bisa dibilang tujuannya juga berbeda, manfaat dari restoratif justice dan main hakim sendiri itu berbeda, dan bisa dikatakan hal ini merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang dan tidak bisa dikatakan dengan melakukan main hakim sendiri dengan membakar pelaku pencuri motor itu termasuk konsep restoratif, dan itu restoratif justice, dan itu sangat-sangat tidak dibenarkan sama sekali. Dan juga dalam hal ini restoratif justice itu menawarkan alternatif yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antar individu beserta komunitas. Pendekatan ini ya tadi balik pada melakukan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi serta dengan melibatkan pelaku, korban, dan anggota komunitas dalam proses penyelesaian. Meskipun restoratif justice tidak selalu dapat diterapkan dalam semua kasus, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk membangun komunitas yang lebih tangguh dan damai. Nah, dari kasus main hakim sendiri yang membakar pencuri motor jelas tidak termasuk dalam restoratif justice, sekali lagi ditekankan, karena tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti yang harusnya dilakukan atau dimulai dengan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Sedangkan tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan kekerasan kan, yang sangat ilegal, bahkan brutal, dan dapat berakibat fatal bagi pelaku dan korban. Pendekatan yang lebih tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut, kasus orang yang mencuri motor dengan membakar itu, lebih baik kita sebagai masyarakat, apalagi masyarakat awam, itu menyerahkan kepada pihak yang berwenang, seperti kita laporkan ke kantor polisi, terus kita menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Apapun hasilnya, ya kita percayakan kepada lembaga ataupun lembaga yang berwenang. Jadi main hakim sendiri itu sangat tidak dibenarkan, karena dapat juga menimbulkan hal yang sangat fatal seperti kematian dan bisa jadi brutal sekali.